Allahumma amin. Monggo silakan. Sampai mana? Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud buruk ialah melihat neraka di dalam kubur. Lalu selamatlah orang yang beruntung dan masuk ke sana orang yang ditakdirkan memasukinya. Sesudah itu dikeluarkan darinya karena mendapat syafaat atau rahmat Allah Ta'ala lainnya. Dalam hal ini mereka beralasan dengan sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya apabila seorang dari kamu sekalian meninggal dunia, maka diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya pagi dan petang dan seterusnya. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud buruk ialah menghampiri dan melihat neraka jahanam dari dekat. Oh salah ya? Yang sekarang itu kalau nggak salah dalam Musnad Ad-Darimi ya. Nggak apa-apa. Biar yang kemarin keluar negeri biar tahu. Ya, dalam Musnad Ad-Darimi. Wa fi Musnadid Darimi Abi Muhammad an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, silakan. Dalam Musnad Abu Muhammad Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia akan masuk ke neraka, kemudian keluar darinya sesuai amal mereka masing-masing. Yang pertama, keluar bagai kilatan-kilat, kemudian seperti angin, kemudian seperti kuda berlari, kemudian seperti pengendara dalam kendaraannya, kemudian seperti orang yang berjalan cepat. Dan sabda Rasulullah ini hadisnya sahih. Riwayat At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadisnya dan sepakati kesahihannya Imam Adz-Dzahabi bahwa waroda yaridun nasun nara, manusia nanti akan melintasi neraka, summa yasduruna, kemudian mereka keluar dari neraka, kemudian mereka keluar anha dari neraka bi'amalim, dengan amal-amal mereka. Fa'awwaluhum, maka adapun yang paling pertama di antara mereka itu melintasi neraka itu dengan kalamhil barqi, seperti kilatan seperti kilatan kilat, seperti kelepatan kilat. Nah, seperti kelepatan kilat. Tapi kembali pada amalnya ya. Summa karih, ada yang seperti angin yang berhembus. Summa kahadril faros, seperti berlarinya kuda. Summa karrakib firahilihi, kemudian seperti orang yang sedang mengendarai dalam perjalanan santai, ada orang yang jalan tapi naik kendaraan. Kalau zaman dulu itu onta atau keledai. Summa kasyaddir rajuli fi masyihi, seperti kasyiddir rajuli fi masyihi, seperti orang yang berjalan kaki lah. Singkat cerita, amal kita sangat menentukan apakah kita nanti akan mampu melintasi neraka itu, karena sudah saya ingatkan bahwa dalam hadis Sahih Muslim, sirat itu terbentang di atas neraka. Dalam hadis Sahih Muslim, sirat itu terbentang di atas neraka. Dan kita tidak tahu bentuk sirat itu bagaimana, apakah meliuk-liuk seperti piket nol yang di Malang itu, ataukah seperti mana itu yang pokoknya jembatan yang bagaimana kita nggak tahu. Apakah kan jembatan sirat itu apakah lurus begini atau kalau meliuk-liuk gini kan. Terlepas dari itu, yang jelas dia melintas di atas neraka. Dan kecepatan seseorang dalam melintasi sirat itu dalam hadis ini yang sahih ini dikembalikan pada amalnya. Nah, tentu ini amal yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang terpenting adalah bagaimana kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang menyambar seperti kilat sampai tadi seperti orang yang berjalan dengan kaki. Kalau diteruskan di hadis yang sebelumnya, nanti ada juga yang sambil ngesot, ada yang sambil berjalan dengan perutnya, ada yang tergelincir, naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, jadi kembali pada amal kita. Kalau bahasa sederhananya, orang kalau ingin selamat dari sirat itu, ya intinya
bagaimana kita beramal dengan amalan yang sekiranya kita tidak pantas masuk neraka gitu aja. Nah, di antaranya yang sudah saya sampaikan, yaitu berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi baik sangka yang benar, bukan baik sangka yang enggak benar. Kata para ulama, baik sangka yang enggak benar itu apa? Dia yakin Allah Maha Pengampun tapi enggak pernah minta ampun kepada Allah. Dia tahu Allah Maha Kasih, Maha Sayang tapi tidak pernah melakukan perbuatan yang mengundang kasih sayang Allah. Dia tahu Allah Maha Penerima taubat hambanya tapi dia tidak pernah bertaubat. Jadi kalau kita yakin Allah Maha Pengasih, ya upayakan raih rahmat Allah. Kalau kita tahu, kalau kita berbaik sangka bahwa Allah itu Maha Pengampun, perbanyak minta ampun kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah itu selalu menantikan taubat hambanya, perbanyak taubat minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuman yakin Allah Maha Kasih Maha Sayang tapi tidak pernah berusaha meraih kasih sayangnya. Yakin Allah Maha Pengampun tapi nggak pernah minta ampun. Yakin Allah menanti taubat hambanya tapi tidak pernah bertaubat. Nah, ini yang perlu kita catat dengan baik agar jangan sampai nanti husnudzon kita ini malah menghancurkan kita, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di pembahasan kita di kitab ini terdahulu disebutkan, sebentar saya lupa saya letaknya. Itu ada ayat bunyi dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bihi, itu loh. Itu surah apa itu? Saya tak googling dulu aja lah. Dzalikum dzannukum alladzi dzanantum itu sih. Oh, di Al-Qur'an ya, Ustaz? Di Al-Qur'an. Dzalikum dzannukum alladzi dzanantum itu. Sebentar. Dzalika. Ini. Sebentar. Surah ke-41 itu surah Fussilat ya. Surah Hamim As-Sajdah, ayatnya ayat 23. Surah Fussilat, surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 23. Tolong baca terjemahnya. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Ini orangnya baik sangka tapi malah celaka. Coba baca terjemahnya. Iya, surah ke-41 ayat 23. Surah ke-41, surah Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat 23. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, termasuk dalam kitab ini menjelaskan siapa orang yang berbaik sangka kepada Allah tapi rugi, malah celaka, yaitu orang yang berbaik sangka kepada Allah tanpa ditindaklanjuti atau tanpa dibuktikan dengan amal. Nah, tadi dikatakan dia yakin Allah Maha Pengampun tapi tidak pernah minta ampun. Dia yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang tapi tidak pernah berusaha meraih kasih sayang Allah. Dia yakin Allah Maha Penerima taubat tapi tidak pernah berusaha untuk kembali ke jalan Allah. Nah, makanya kita semua ini kalau berbaik sangka kepada Allah, supaya kita ini betul-betul selamat dari neraka, dalam hadis Sahih Muslim orang yang berbaik sangka kepada Allah dia akan selamat dari neraka. Maka ayo kita buktikan dengan apa? Dengan beramal. Dengan beramal. Kemudian yang kedua, orang yang dijamin selamat dari neraka itu dalam hadis Sahih Muslim siapa coba? Di antaranya yaitu orang yang selalu berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Monggo silakan Bu Bisna Mufidah. Nah, jadi saya ambil contoh misalnya gini, saya mohon maaf ya. Dalam hadis Sahih Muslim ceritakan ada orang yang divonis dalam mahkamah Allah masuk neraka. Divonis masuk neraka. Begitu di detik-detik menjelang masuk neraka, mau dilempar ke neraka itu, neraka nggak mau terima. Jadi neraka nggak mau terima. Dalam hadis Sahih Muslim itu, jadi neraka nggak mau terima. Jadi orang ini diputus di mahkamah Allah masuk neraka. Tapi begitu diseret ke neraka dalam hadis Sahih Muslim, neraka nggak mau terima. Kata malaikat, kenapa kamu nggak mau terima orang ini? Orang ini diputus masuk neraka. Apa jawaban neraka? Dalam hadis Sahih Muslim itu ya, orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa saya. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Dan saya tidak berani menerima orang ini kecuali Allah mengizinkan. Wah, malaikat langsung konfirmasi sama Allah.
Gimana ya Allah ini? Kata Allah, bebaskan dia. Jadi di detik-detik yang sangat menegangkan ternyata keputusannya dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari api neraka. Ada orang yang nanya, loh Ustadz, berarti keputusan Allah bisa salah? Enggak, bukan salah. Disengaja. Jadi memang ada orang-orang tertentu itu dibuat oleh Allah itu menegangkan dulu. Hasil polling apa ini? Apa namanya ini? Hasil polling. Ini apa namanya ini? Mohon maaf. Ya. Enggak ini. Tadi hasil mahkamah. Ya, mohon maaf. Balik. Ini materi-materian ini. Jadi ya. Ya, ini mata saya agak sembab gara-gara melek semalam. Untungnya meleknya itu hari Rabu malam Kamis, karena ada yang menyebutkan barang siapa yang melek pada Rabu malam Kamis semalam suntuk, maka Kamisnya dijamin dia kurang tidur. Nah, ya wis balik. Jadi memang sengaja dibuat menegangkan oleh Allah itu ada. Orang-orang tertentu yang memang dibuat oleh Allah menegangkan itu ada. Jadi bukan keputusan mahkamah Allah salah, bukan. Tapi sengaja Allah buat seperti itu ceritanya, sampai begitu menegangkan hampir masuk neraka ternyata enggak jadi. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tolong baca terjemahannya di surah Ali Imran ayat 185 itu. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 185 itu. Waman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Assalamualaikum. Monggo silakan. Ya, silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan api, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Dijauhkan, barang siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan. Kalimatnya dijauhkan dan dimasukkan. Nah, jadi ada orang-orang tertentu itu yang nilainya sebenarnya menegangkan dia. Jadi keputusan nilainya aslinya masuk neraka. Insya Allah putus masuk neraka aja. Tapi nanti begitu detik-detik menjelang masuk neraka ternyata Allah jauhkan, Allah geser nilainya, Allah katrol nilainya. Sehingga kemudian menjadi pantas dia untuk masuk surga dan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang sering saya ceritakan seperti seorang mahasiswa yang nilainya nggak lulus. Berapa Bu Arlina? Nggak lulus itu berapa nilainya Bu? Biasanya Bu? 50 lah lulus. Ya, D ya Bu ya, D ya. Ya, nilai D atau C minus Bu? Enggak, masih lulus ya. D ya. Nilai D itu kan enggak lulus itu kan. Nilai D itu enggak lulus. Terus dia datang sama dosennya. Nah, dosen ini punya pertimbangan kan dari absensi, dari aksi aktivitas diskusi selama di kelas, aktif apa tidak. Itu jadi pertimbangan. Nah, ketika kemudian hal-hal atau unsur-unsur yang membuat dia pantas dinaikkan nilainya, maka dia akan dinaikkan nilainya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, di antara hal yang menyebabkan seseorang itu pantas dinaikkan nilainya itu samping baik sangka kepada Allah adalah mohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Maka dalam hadis sahih riwayat Abi Dawud itu kita disunahkan terutama habis sholat subuh dan sholat maghrib. Itu membaca 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Kalau habis subuh ditambah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Nah, itu yang sungguh-sungguh. Ya kalau enggak hafal paling enggak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau kata para ulama, kalau ada orang sehari-hari berdoa, kok enggak ada doa minta surga. Itu surga itu heran, enggak tertarik dia masuk ke dalam diri saya. Nah, kalau sehari-hari ada orang berdoa, kok tidak ada satupun doanya minta diselamatkan dari api neraka. Neraka itu juga heran, nggak takut dia sama saya. Makanya kita ini harus menyempatkan diri untuk berdoa minta dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu diantaranya. Siapa lagi orang yang diselamatkan ketika melintasi sirat itu dan tidak akan masuk neraka? Insya Allah orang yang selalu menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Orang yang selalu menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Ada lagi dalam hadis yang lain, sahih riwayatnya, orang yang matanya tidak pernah tidur karena untuk mengawasi gerak-gerik musuh-musuh Islam yang akan menyerang Islam. Itu diantaranya. Jadi orang yang matanya selalu waspada, melihat dengan sangat jeli pergerakan-pergerakan musuh Islam agar untuk menyelamatkan atau keamanan umat Islam,
maka itu akan mata seperti itu akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nah, makanya satu hal yang penting kita pahami bersama ya amalan-amalan itu diantaranya itu seperti itu, dan masih banyak lagi lah hal-hal yang lainnya yang dengannya insya Allah Allah akan tolong kita semua. Baik, lanjut silakan Bu. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang pernah ditinggal mati 3 orang anaknya, lalu dia tersentuh api neraka, melainkan hanya sekedar sebagai penebus sumpah saja. Diriwayatkan para imam hadis. Kata Az-Zuhri, agaknya dengan sabda ini Rasulullah bermaksud menerangkan surat Maryam ayat 71. Demikian disebutkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, dan ini semakin memperjelas tentang apa yang telah kami sebutkan di atas, karena arti hakiki dari kata al-masih menurut bahasa ialah al-mu'asah, saling menyentuh. Namun demikian neraka itu akan terasa dingin dan menyelamatkan bagi orang-orang beriman, dan mereka akan terlepas darinya dengan sehat sentosa. Khalid bin Ma'dan berkata, apabila ahli surga telah masuk surga, maka mereka berkata, bukankah Tuhan kita telah berfirman bahwa kita akan masuk neraka terlebih dahulu? Maka terdengarlah jawaban, kamu sekalian telah memasukinya, tetapi kamu dapati neraka itu menjadi abu. Saya katakan bahwa dari berbagai pendapat tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa orang yang memasuki neraka tetapi tidak mendapat bahaya dari panas dan nyalanya, berarti dia dijauhkan dan diselamatkan darinya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka atas karunia dan kemurahannya. Amin. Dan menjadikan kita termasuk orang yang mendatanginya dengan selamat. Amin. Dan keluar darinya dengan sehat sentosa. Amin, insyaallah. Baik. Pertama, ketika Nabi menjelaskan sebuah hadis, ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis Bukhari hadis nomor 6656, Muslim hadis nomor 2632. Disebutkan la yamutu li ahadin minal muslimina salasatu minal waladi fatamasahun naru illa tahillatul qasam. Tidaklah mati bagi seseorang dari kaum muslimin 3 orang dari anaknya kecuali bersangkutan itu tidak akan terjemahan itu? Mohon maaf, terjemahannya apa itu? Tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali melainkan hanya sebatas penebus sumpah. Sumpahnya apa? Syahadat itu. Nah, jadi dengan kata lain kharaja al-imam wa qala az-Zuhri kana yuridu hadil ayah wa in minkum illa wariduha, dan tiadalah di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Dzakara Abu Dawud atau Yusuf fi musnadihi wa hada yubain laka ma dzakarna ili annal masis haqiqatuhu fil al-mumasa illa annaha takunu bardan wa salaman alal mu'minina dan seterusnya tadi itu. Jadi singkat cerita, orang yang diuji oleh Allah dengan kematian 3 orang anaknya nanti dijamin yang bersangkutan bebas dari api neraka lah kalau bahasa sederhananya, kecuali hanya sebatas untuk penebus sumpah saja atau sekejap saja, dan itu pun tidak terasa panas baginya. Kenapa? Karena yang bersangkutan nampaknya Nabi sedang menjelaskan tentang firman Allah yang tadi tentang wa in minkum illa waridha di surah Maryam tadi itu. Oleh karenanya kemudian di antara keutamaan bagi orang yang telah tinggal wafat oleh 3 orang anaknya itu di antaranya ya insya Allah kalau dia bersabar ya bebas dari api neraka. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ketika malaikat mencabut nyawa seorang anak, malaikat bertanya kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah Maha tahu jawabannya. Apa yang kamu lakukan kepada hambaku? Kamu telah mengambil buah hati hambaku. Iya ya Allah. Apa kata hambaku? Dia bersabar.
ya sudah untuknya surga. Padahal satu, apalagi dua, apalagi tiga. Satu aja udah jaminannya surga, apalagi dua. Tentu kita doakan semoga anak cucu kita dianugerahi oleh Allah panjang umur yang mubarakah, sehat walafiat. Jangan terus mentang-mentang tahu keutamaan anak mati terus anak doakan mati, jangan. Tetap kita doakan semoga anak cucu kita dianugerahi oleh Allah panjang umur yang mubarakah, sehat walafiat. Karena bagaimanapun juga punya aset anak-anak yang soleh itu masih lebih baik daripada mereka mati. Jadi punya aset anak-anak yang soleh itu tetap lebih baik daripada mereka mati. Itu seperti itu. Nah, sekali lagi kita doakan semoga kita dan anak cucu kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, ya, menjadi anak-anak yang qurratu ayun. Qurratu ayun itu enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tuanya, dan mau mengajak anggota keluarganya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Nah, terus kemudian disebutkan dalam riwayat ini bahwa intinya orang yang beriman dengan baik dan benar itu tetap akan melintasi neraka tapi dalam keadaan selamat. Maka tadi didoakan oleh Imam Al-Qurtubi semoga kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah dengan anugerah dan kemuliaannya, dan semoga pula kita jadikan termasuk orang-orang yang melintasi neraka dalam keadaan keluar dalam keadaan selamat, dalam keadaan tidak terkena dampak buruk dari neraka itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Silakan lanjut Bu. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Atta bahwa Abu Rasid seorang pemandu aliran Huwairiyah Raja Khawarij menyebutkan kepada Ibnu Abbas, mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Al-Anbiya 102. Maka berkatalah Ibnu Abbas kepadanya, sudah dia kamu rupanya. Kalau begitu bagaimana halnya dengan firman Allah Ta'ala, dan tidak seorang pun dari kamu sekalian melainkan mendatangi neraka itu. Maryam 71. Dan firman-Nya, lalu Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Hud ayat 98. Dan juga firman-Nya, ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Maryam ayat 66. Dan bukankah di antara doa umat-umat terdahulu adalah, ya Allah, keluarkanlah aku dari neraka dalam keadaan selamat, dan masukkanlah aku ke dalam surga dalam keadaan beruntung. Sementara itu banyak para ulama yang merasa ketakutan karena menurut mereka mendatangi neraka itu pasti, tapi entah bisa keluar darinya atau tidak. Contohnya sikap Abu Maisarah, jika hendak tidur dia berkata, alangkah baiknya andaikan ibuku tidak melahirkan aku. Maka istrinya berkata, hai Abu Maisarah, sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadamu dan telah menunjuki kamu kepada Islam. Benar kata sang suami, tetapi Allah telah menegaskan kepada kita bahwa kita pasti memasuki neraka tanpa menerangkan bahwa kita akan keluar darinya. Ya, jadi sebagian sudah saya jelaskan saya kira ya, bahwa artinya setiap kita pasti akan melintasi neraka. Yang menjadi persoalan adalah kata Abu Maisarah dalam riwayat ini, beliau mengatakan, ya andaikan saya dulu tidak pernah dilahirkan oleh ibu saya tentu akan lebih baik lagi. Cuman masalahnya kan kita udah dilahirkan. Ya, tapi kan memang setiap kita akan melintasi neraka, dan yang menjadi masalah juga adalah Allah tidak pernah menjelaskan apakah kita akan bisa keluar dengan selamat dari neraka itu. Itu menjadi persoalannya. Itu kata Abu Maisarah. Tapi percayalah bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha baik, Allah itu maha adil, Allah itu maha baik, dan Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka setiap kebaikan hambanya itu pasti akan dibalas dengan, kalau kebaikan dengan yang berlipat kebaikannya, kalau buruk maka akan dibalas dengan yang sepadan dan atau dihapus kalau dia bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu. Lanjut, monggo. Dan dari Al-Hasan dia berkata, ada seorang lelaki berkata kepada saudaranya, sudah didengarkan kamu bahwa kamu akan memasuki neraka? Ya, jawab yang ditanya. Apakah ada berita bahwa kamu akan keluar darinya? Tanya laki-laki itu pula, dan dijawab tidak. Maka kata laki-laki itu, lalu kenapa kamu masih bisa tertawa? Al-Hasan berkata, sejak itu orang yang ditanya itu tidak pernah lagi kelihatan tertawa sampai dia meninggal.
Dan dalam hal ini ada diriwayatkan dari Abu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas. Karena Abu Abbas sama Ibnu Abbas beda nanti. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu Radhiyallahu anhuma. Bahwa dia pernah berkata kepada Nabi bin Al-Ajras, Azraq Al-Khariji. Al-Khariji, seorang penganut aliran Khawarij. Adapun saya dan kamu pasti mendapatkan neraka, mendatangi neraka. Tapi Allah kemudian menyelamatkan saya dan saya kira Allah tidak akan menyelamatkan kamu. Kata Abu. Itu kayaknya orang Khawarij gitu itu. Orang Khawarij dari dulu tuh ngomongnya gitu. Ya kalau saya pasti selamat, kalau kamu nggak jelas. Terus kelompok takfirin. Terus kata Ibnu Mubarak telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Asim. Dia berkata, Abdullah bin Rawaha menangis, maka istrinya ikut pula menangis. Kenapa kamu menangis? Tanya Ibnu Rawahah kepada istrinya. Dan dia menjawab, saya menangis karena melihatmu menangis. Maka berkatalah Abdullah, sesungguhnya aku tahu bahwa aku pasti mendatangi neraka, tetapi aku tidak tahu apakah aku akan bisa terlepas darinya atau tidak. Semakna dengan ini, berkatalah seorang penyair, jelas dan nyata telah datang berita, kita akan mendatangi neraka, benar dan meyakinkan isi dada, tapi tak ada berita keluar darinya. Ya, itu khabar sahih semuanya. Ibnu Mubarak 311 atau Bari 311 sih saya. Di sini 1. Saya 11. Nanti dicek aja ya. Saya nggak tahu juga yang betul yang mana, karena saya nggak hafal. Terus khabar sahih juga Ibnu Mubarak 310. Nah, kayaknya 311 menurut Bu itu. Iya, soalnya urutannya 311, yang kita tata kaki yang kedua itu 310. Ibnu Mubarak, iya. Nah, berarti 311 dan 310. Itu khabar sahih tentang penjelasan bahwa memang banyak di antara kalangan orang-orang soleh terdahulu, terutama di level tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu yang mengalami keadaan yang dalam tanda kutip ya, sedih ketika membahas ayat ini. Kenapa? Karena ayatnya hanya menyebutkan melewati tapi tidak menyebutkan keluar gitu. Ayatnya hanya menyebutkan melewati tapi tidak menyebutkan keluar. Nah, namun saya ulang ya, bersyukurlah pada Allah pada pembahasan sebelumnya memang disebutkan hadis kan, dijelaskan oleh hadis bahwa orang-orang yang beriman pada saat melintasi neraka itu dia dalam keadaan aman dan selamat dari siksa neraka itu. Dan catatan penting buat kita bersama adalah begini. Sebenarnya mengingat tentang akhirat itu bukan berarti membuat kita itu dilarang untuk tertawa, bukan. Yang ditegur oleh para ulama tadi itu adalah orang yang lupa diri sebenarnya, orang yang lupa diri. Karena bagaimanapun juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tahu tentang akhirat, karena beliau tidak hanya mendapatkan kabar tentang akhirat, tapi Nabi pernah ke sana memang. Jadi akhirat itu Nabi sudah pernah ke sana dalam proses Isra dan Mi'raj. Nah, karenanya kemudian kalau kita dalam kehidupan sehari-hari Nabi sering ketika berbicara tentang neraka misalnya, berbicara tentang siksa neraka dan adabnya misalnya, beliau ya sangat sedih gitu. Tapi ketika bicara tentang surga dan rahmat Allah, beliau juga sangat gembira. Dan hari-hari beliau itu wajahnya penuh dengan senyum. Jadi bukan penuh dengan kesedihan, tapi penuh dengan senyuman. Jadi Nabi itu hari-hari wajahnya itu penuh dengan senyum. Jadi jangan terus kita dari terprovokasi oleh statement yang tadi, jangan apa kamu masih bisa tertawa sementara kamu itu ingat apa tahu bahwa akhirat nanti bla bla bla. Itu tentu saya ulangi, statement itu tidak berarti terus membuat kita itu tidak bisa tertawa, bukan. Silakan kita tertawa, silakan kita tersenyum, tapi jangan sampai lalai. Jadi yang ditegur oleh ulama tadi itu adalah orang yang lalai. Orang yang lalai banyak tertawa sehingga lupa kepada kehidupan akhirat. Itu seperti itu. Atau memang begini, sebagian para ulama kita itu kan punya kebijakan dalam dakwah. Ketika bertemu dengan orang yang kelihatannya lupa akan akhirat, maka diingatkan sesuatu yang menakutkan tentang akhirat.
Nah, ketika seseorang itu tampak bersedih, maka dihiburlah dengan informasi yang membahagiakan tentang akhirat, supaya terjadi perimbangan. Makanya kalau dalam Islam itu roja dan khauf, rasa harap dan rasa takut itu harus berimbang selalu. Roja dan khauf itu seperti dua sayap. Nah, jadi ketika kita kepedean bahwa kita pasti masuk surga, segera tatap dosa-dosa kita. Tapi ada saatnya, itu satu saat ada saya mohon maaf ya, fakta di lapangan lah. Coba Anda raba dalam hati Anda masing-masing. Sekali waktu pasti Anda mungkin pernah mengalami di mana harapan itu begitu menguat. Harapan itu begitu menguat sehingga kadang kalau nggak dikontrol dengan rasa takut, itu jadi overconfident. Jadi sangat percaya diri yang berlebihan, dan itu tidak ada imbang, nggak bagus. Tapi mohon maaf ya, sekali waktu juga mungkin yang dominan rasa takut. Tidak tahu kenapa tiba-tiba kita takut kalau masuk neraka, takut nanti kalau nggak diampuni oleh Allah, takut nanti disiksa. Sekali waktu muncul rasa takut, betul ya. Nah, kalau ketakutan itu hanya ditindaklanjuti sebagai bentuk ketakutan tanpa ada harapan, ujungnya juga nggak bagus. Apa? Suudzon, buruk sangka kepada Allah. Iya, makanya orang yang beristighfar minta ampun kepada Allah itu juga sebanyak berucap alhamdulillah. Saya ulang ya, orang yang banyak beristighfar minta ampun kepada Allah itu juga sebanyak beralhamdulillah. Kenapa? Karena yang memberikan kesadaran dia tentang dosa itu adalah Allah. Maka harus jadi astagfirullahnya itu juga harus di alhamdulillah. Itu seperti itu. Kalau saya sempat nulis status, Engkau maha baik ya Allah, sebetapapun hamba ini berdosa dan telah durhaka, tapi masih Engkau izinkan hamba untuk menyebut namamu, masih Engkau izinkan hamba untuk bersujud kepadamu, masih Engkau izinkan hamba untuk datang ke rumahmu. Jadi di samping saya menatap dosa saya yang banyak, tapi saya juga menatap maha baiknya Allah. Itu roja dan khauf. Orang itu kalau sibuk menatap dosanya saja, lupa pada harapan, saya mohon maaf, itu ujungnya kadang suudzon, buruk sangka kepada Allah. Tapi kalau orang itu terlalu confident dengan kebaikan Allah kepada dirinya, Allah baik banget sama saya, Allah baik banget. Jadi kepedean itu juga bahaya. Nanti takutnya keluar ujub, bangga diri, apalagi sombong serta dengan merendahkan orang lain. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi memang harus seperti dua sayap. Hanya saja kalau harus memilih, kalau harus memilih antara rasa takut dan rasa harap, kata para ulama, rasa harap lebih Allah sukai daripada rasa takut. Kalau harus memilih, kata para ulama, rasa harap kepada Allah lebih Allah sukai daripada rasa takut. Saya ulang, dalam konteks kehidupan sehari-hari, khauf dan roja itu harus seimbang. Ya nanti disadari diri aja, ini saya mohon maaf ya, sekali waktu kok tiba-tiba besar sekali harapan dalam diri kita untuk bisa masuk surga, maka segera susul dengan ingat akan dosa-dosa. Astagfirullah. Ada saat dimana kemudian kita ini teringat akan dosa-dosa. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena masih Allah izinkan kita beristighfar. Karena Allah lah yang memberikan kesadaran kita untuk beristighfar. Karena sebetapapun kita banyak dosa, ternyata Allah masih izinkan kita menyebut namanya. Ternyata walaupun kita banyak dosa, Allah masih izinkan kita untuk sujud kepadanya. Ternyata walaupun kita ini banyak dosa, Allah masih dengan kesadaran kepada kita bahwa kita ini adalah hambanya yang harus menghamba kepadanya. Ternyata walaupun kita banyak dosa, Allah masih mengizinkan kita buka Al-Quran untuk bercakap-cakap dengannya. Jadi tatap maha baiknya Allah. Jadi perimbangannya gitu aja sudah. Itu sampai kapan? Sampai kita menghadap pada Allah. Cuman saya ulang, di saat kita harus memilih, kata para ulama, pilih roja, pilih berharap, jangan pilih takut, khauf. Kalau harus milih, itu seperti itu. Ya, karena ini dampak dari khauf itu kadang suudzon, buruk sangka kepada Allah. Nah, seolah ya pokoknya ujungnya gitulah kata para ulama. Makanya harus disusul dengan harapan. Kalau dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib, Nabi bersabda kama-qala, tidaklah berkumpul dalam hati seorang muslim dalam keadaan seperti ini rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, jadi kalau mau kita sederhanakan, kalau kita takut neraka, perkuat harapan tentang surga. Kalau takut dosa, perkuat harapan akan pahala. Kalau takut dosa, takut siksa, perkuat harapan akan rahmat dan ampunan Allah. Kalau takut sakit, perkuat harapan tentang sehat. Kalau takut kekurangan, perkuat harapan kepada Allah akan kecukupan.
apapun yang kita takutkan segera susul dengan harapan. Maka insya Allah apa yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah kepada kita, dan apa yang kita takutkan kita akan diselamatkan darinya. Nah, semakin menguat ketakutan itu harus semakin menguat harapan kita kepada Allah. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan kepada Allah. Terus begitu. Perjuangan kita itu terus begitu aja. Manusia kadang ada jatuh-jatuhnya, ya bangun lagi. Ada kotor-kotornya, ya mandi lagi. Tukang sapu itu ketika dia menyapu lantai, menyapu halaman, itu dengan kesadaran penuh bahwa besok lantai akan kotor lagi. Kenapa dia menyapu? Ya karena tugas kita adalah membersihkan. Kita itu ketika bertobat minta ampun kepada Allah itu dengan kesadaran penuh loh, bahwa kita potensial untuk mengulang kesalahan lagi, walaupun kita berusaha untuk tidak mengulanginya. Tapi manusia bukan keledai yang tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Kita bukan keledai, kita bisa lebih parah dari keledai. Ya kan Quran yang bilang bahwa manusia itu ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali, itu keledai. Kalau kita bisa lebih parah dari keledai. Pada lubang yang sama bisa jatuh berkali-kali. Cuman kalau kata Syekh Dangdut Romai Rama, beliau mengatakan kalau itu mah disengaja. Gimana lagunya? Saya lagi lupa saya itu. Saya lupa liriknya itu. Gimana itu? Lupa agak lupa. Pokoknya kalau selalu salah itu mah disengaja itu ya. Ya. Itu. Ya, sudah lupa deh. Sudah lupa. Ya dulu saya masih di kampung itu senang nonton film Romai Rama. Di kampung. Di Misbar. Misbar itu gerimis bubar. Di kampung dulu. Nggih. Silakan yang mau tanya dulu deh, tanya, protes, marah boleh. Masuk bab baru ya biasanya, Insya Allah. Monggo silakan. Bab baru apa presiden baru? Enggak, saya ngomong bab. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ada ya, kalau saya tanya. Monggo silakan. Tapi ini di luar ini ya, Ustaz ya. Monggo silakan. Saya cuma ingin tahu pandangan secara Islam aja seperti apa. Seperti misalkan gini. Saya mendengar dari kan kalau kultur Jawa tuh mesti ya bukan kultur Jawa aja sih, semua kultur dari daerah itu mesti ada nilai-nilai yang sakral gitu ya Ustaz ya. Dalam arti kata saya menyorot ini dari nilai kultur dari Jawa. Misalkan katanya ada seseorang atau sepasang suami istri yang dimintai tolong ya, katakanlah tanda petik dimintai tolong untuk dia sebagai pendamping. Ini kita bicara masalah nikah ya Ustaz ya. Yes. Jadi diminta tolong sebagai pendamping ibundanya karena ayahandanya sudah meninggal menghadap pada Allah. Jadi sementara si pendamping ini konon belum pernah menyelenggarakan pernikahan di untuk putra putrinya katanya. Dan itu katanya menurut adat Jawa itu sesuatu yang tabu. Ya, nanti nggak laku-laku anaknya. Wallahu alam. Kan gitu katanya. Itu pandangan Islam seperti apa Ustaz? Itu namanya tatoyur. Oh, tatoyur. Bu Arlina kan anaknya 2 perempuan. Laki. Mohon maaf. Ya kan salah sebut. Ya, kan 2 orang perempuan anaknya masih mantunya. Nah, katanya setahun depan insyaallah, mudah-mudahan amin ya. Amin. Apa tahun ini mudah-mudahan. Tahun depan insyaallah. Amin insyaallah mudah-mudahan. Nah, kan 2 orang putra Bu Arlina ini belum menikah. Nah, terus kemudian kemarin ada sepupunya Pak Hartoyo nggih. Nggih, yang sepupunya atau saudaranya yang menikah, yang saudara ibu dari Bali datang itu loh. Oh iya. Ya. Misalnya. Terus misalnya loh ini, pinjem rumahnya Bu Arlina lah untuk acara mantu atau acara tunangan misalnya gitu. Kalau orang Jawa itu bilang, yang saya tahu memang betul, orang Jawa itu bilang, tidak boleh rumah kamu ketempatan untuk tunangan saudaranya sementara kamu belum pernah ngadakan tunangan atau mantu. Itu nanti takutnya anak kamu nanti nggak laku-laku. Nah, itu kata siapa? Kata orang Jawa. Nah, itu berarti masuk dalam kategori apa kalau dalam ilmu fikih, usul fikih, tradisi ya. Nah, tradisi itu ditimbang pakai syariat. Kalau di dalam usul fikih itu ada adah solihah, ada adah fasidah, ada tradisi yang bersesuaian dengan syariat Islam, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam.
Kalau dalam usul fikih yang bersesuaian dengan syariat Islam diterima. Yang bertentangan dengan syariat Islam itu ditolak. Nah, dalam konteks yang Ibu contohkan itu bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena dalam Islam ada namanya tatoyur, itu dilarang. Tatoyur itu apa? Anggapan buruk tentang satu kejadian, terus karenanya kemudian yang bersangkutan tidak jadi melakukan perbuatan kebaikan itu gara-gara anggapan buruk itu. Seperti misalnya gini, ibu mau keluar rumah ketiban cicak, padahal maunya silaturahim atau mau taklim, nggak jadi, takut apes. Nah, kalau kata Nabi Okamakal, barang siapa yang tidak jadi berbuat baik karena tatayur, maka yang bersangkutan telah syirik. Jadi kalau misalnya ibu bisa menolong saudara ibu untuk ketempatan rumah ibu sebagai tempat acara pertunangan, kok ibu menolak gara-gara ibu takut anak ibu nggak laku nikah, itu tatayur namanya, itu syirik kata Nabi Okamakal. Kata Nabi, kalau aku lebih suka al-fa'al, kata Nabi. Apa al-fa'al itu? Optimis. Iya, optimis. Contoh gini, orang Arab nggak suka nikah di bulan Syawal, ada anggapan buruk. Nabi sengaja nikah di bulan Syawal dengan keyakinan bahwa bulan Syawal ini barokah, insyaallah. Itu seperti itu. Di Jawa ada anggapan bahwa kalau nikah di bulan Muharram, Asyura itu kan bahaya, nanti diculik sama Nyi Roro Kidul. Saya sengaja khidbah itu di bulan Muharram. Wis bapak nono. Alhamdulillah enggak diculik-culik, alhamdulillah. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, Nabi suka al-fa'al gitu. Jadi kalau ibu ada orang-orang yang beranggapan buruk ya terhadap anggapan tadi itu, bismillah, adakan di rumah. Saya niatin nolong supaya nanti anak-anak saya juga ditolong oleh Allah. Itu aja. Nah, itu namanya al-fa'al. Ngoten nggih? Ya, monggo silakan yang lain. Sami-sami. Monggo. Itu jelas semua atau tidak jelas semua? Ada lagi? Kalau nggak ada berarti cukup nih. Udah rawu belum Ustaz? Oh belum. Oh sudah. Kata Ibu MTI-nya udah. Ya sudah. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah.